warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ratu Rani Anissa. Bersama dengan teman-teman saya ada Hana Ulfat Malia Sahra dan Seli Khairunisa. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan kepada kalian semua tentang konsep dasar strategi pembelajaran konstruktivisme pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diingat. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Tujuan penggunaan pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi atau materi pelajaran. Konsep belajar konstruktivisme perspektif PAI, seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Konstruktivis percaya bahwa pembelajaran membangun pengetahuan untuk dirinya. Selanjutnya, strategi belajar. Strategi belajar yaitu suatu tindakan yang sistematis dengan memanfaatkan berbagai metode untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan belajar konstruktivisme memiliki beberapa strategi dalam proses belajar. Strategi-strategi belajar tersebut adalah top-down processing, cooperative learning, dan generative learning. Yang pertama, top-down processing, yang artinya dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan. Yang kedua, cooperative learning, yaitu strategi yang digunakan untuk proses belajar, di mana siswa akan lebih mudah menemukan secara komprehensif konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya dengan siswa yang lain tentang problem yang dihadapi. Dan yang ketiga, generative learning. Strategi ini menekankan pada adanya integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperolehi dari skemata. Contoh masalah pada strategi belajar. Misal, ketika kegiatan proses belajar sedang berlangsung, guru meminta salah satu murid untuk memaparkan ulang materi yang telah disampaikannya. Ketika membaca materi tersebut, murid terlihat terbata-bata dalam membacanya, dan tata bahasa kalimatnya pun tidak beraturan. Cara menyelesaikan masalah pada murid tersebut yaitu guru meminta murid tersebut untuk membaca, belajar tata bahasa kalimat-kalimat tersebut secara bertahap, mulai yang rendah hingga yang tinggi, hingga cara penyampaian kalimat dan tata bahasanya menjadi benar. Strategi belajar yang akan digunakan guru tersebut untuk menyelesaikan masalah pada anak muridnya menggunakan strategi belajar top-down processing. Adapun model belajar atau metode belajar. Dalam perkembangan dunia pendidikan, pengembangan metode dan teknik pembelajaran sangat pesat dan para pakar pendidikan pun lebih giat memikirkan metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan cara penggunaannya. Metode pembelajaran di kalangan pendidikan diantaranya metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode tutorial, metode simulasi, praktikum, dan proyek. Jika dihubungkan dengan masalah yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa metode yang akan digunakan, yaitu dengan pendapat Arina Restiana hampir sama dengan pendapatnya Mohaitami Salim dan Samsul Kurniawan. Dalam bukunya terdapat 3 kelompok metode pembelajaran, diantara metode pemahaman, metode penyadaran, dan metode amaliyah. Dengan adanya strategi dan model belajar, kita juga pasti melewati proses belajar, yang dimana semua itu tidak mudah untuk dijalankan dan untuk diterapkan. Dalam proses belajar ini, peran siswa dan peran guru sangat penting untuk pendidikan. Bukan hanya itu, proses belajar juga harus dipenuhi dengan sarana belajar dan juga dibutuhkan evaluasi. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dari apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amin. Tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.